Korea, ada sebuah sekolah elit bernama Mong High School, tempat anak-anak dari keluarga kaya dan berpengaruh menempuh pendidikan. Di balik megahnya sekolah ini, ada seorang siswa bernama Hun Sukung yang terkenal angkuh sekaligus kejam. Ia kerap mencari gara-gara, merundung, bahkan mempermalukan siswa lain yang dianggap lebih lemah. Anehnya, pihak sekolah seolah memilih pura-pura tidak melihat. Para staf dan guru menutup mata karena takut berurusan dengan keluarga Sukung yang punya kekuasaan besar. Salah satu korban yang paling sering jadi bulan-bulanan adalah Gojong. Hampir setiap hari, Sukung bersama dengan gengnya mengganggu anak itu, dan parahnya, aksi mereka sempat direkam oleh seorang siswi bernama Mi. Di tengah kondisi tersebut, datanglah sosok baru bernama Song-in, yaitu guru magang yang baru ditempatkan di Mong High School. Ia berusaha ramah, menyesuaikan diri, dan menjalani pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, berharap suatu hari mendapat rekomendasi untuk menjadi guru tetap. Suatu hari, ketika berada di toilet sekolah, Song-in tak sengaja mendengar dua guru senior bernama Ejgon dan Hun sedang membicarakan guru sebelumnya yang pernah menempati meja kerjanya. Karena penasaran, ia mencoba mencari tahu lewat internet. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa guru tersebut ternyata meninggal akibat tekanan dan perundungan yang dilakukan murid-murid di sekolah itu. Lebih mengejutkan lagi, guru-guru lain menganggap kejadian semacam itu sudah menjadi hal yang lumrah atau biasa. Saat berjalan di lorong, Song-in tiba-tiba dipanggil oleh seorang guru senior bernama Jang Yong. Di ruangannya, Jang Yong memperlihatkan sisi gelap Myung High School, termasuk sebuah rekaman video tahun lalu yang menampilkan Sukung dan gengnya merundung seorang penjual kimbap tua. Beruntung cucu si nenek yang kebetulan adalah Gojong sendiri datang menolong, meskipun akhirnya membuat dirinya justru jadi target berikutnya. Sejak saat itulah, Gojong selalu menjadi target Sukung dan gengnya itu, apalagi dia bisa bersekolah di sana jalur beasiswa dan dianggap miskin oleh Sukung. Song-in kaget sekaligus geram, tapi Jang Yong menasihatinya untuk tidak ikut campur. Ia pun hanya bisa mengangguk, walau dalam hatinya merasa tidak tenang. Malam harinya, Song-in terlihat di sebuah gym tinju. Rupanya, selain mengajar, ia adalah seorang instruktur tinju di sana. Tidak lama kemudian, datang temannya yaitu Kwon Jong yang kini menjadi polisi untuk berlatih bersamanya. Di sini terungkap bahwa Song-in dulunya adalah atlet berbakat dalam judo, taekwondo, dan bahkan sempat digadang-gadang bisa meraih medali emas di cabang tinju. Sayangnya, mimpi itu kandas karena ayahnya yang bernama Yong Tach terlilit banyak hutang sehingga Song-in harus merelakan tabungannya demi menyelamatkan gym agar tak disita. Berkat kerja kerasnya selama 10 tahun, gym itu pun masih bisa bertahan. Seusai berlatih, ia menemukan beberapa topeng hewan di gym. Ia sempat heran, namun Kwon Jong menduga topeng-topeng itu adalah koleksi ayahnya yang dulu sering diambil dari anak-anak yang berlatih di sana. Keesokan harinya di sekolah, Song-in tetap berusaha menjaga sikap baik di depan semua orang. Bahkan saat mendapati beberapa murid merokok, ia memilih diam demi menjaga citra agar bisa mendapat rekomendasi guru tetap. Di sisi lain, Sukung bersama gengnya menonaktifkan kamera CCTV sekolah untuk kembali mengganggu Jong. Song-in yang melihatnya awalnya teringat nasihat Jae-yong untuk tidak ikut campur. Namun ketika melihat aksi mereka sudah terlalu keterlaluan, ia tidak tahan lagi dan akhirnya turun tangan. Pada saat yang sama, seorang murid bernama Bon-in mendekatinya dan memperingatkan bahwa keluarga Sukung sangat berpengaruh. Ayahnya kepala kejaksaan, ibunya seorang pengacara, dan pamannya bekerja di kepolisian. Dengan latar belakang seperti itu, Sukung hampir mustahil tersentuh hukuman. Song-in sempat bingung, tapi ia punya cara sendiri. Ia pura-pura menerima telepon lalu menghampiri tempat Sukung hampir menendang Jong. 형 가자!
Dengan tenang, ia menghentikan keadaan dengan menyuruh Jogong kembali ke kelas, sekaligus meminta maaf kepada Sukung seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aksi itu membuat Sukung kesal karena rencananya gagal. Ia curiga dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Song-in. Temannya yaitu Omin menjelaskan bahwa Song-in adalah guru baru yang menggantikan guru sebelumnya yang meninggal akibat perundungan mereka. Mendengar itu, Sukung naik pitam dan memperingatkan Omin agar tidak pernah membicarakannya lagi. Sementara itu di malam hari, seorang